Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk, kegunaan sekolah SMPN 1 Lebakwangi khususnya dan umumnya untuk, guru-guru yang di sekolahnya menggunakan aplikasi sekolahan ID untuk learning management system-nya. Baik, langsung saja untuk guru SMPN 1 Lebakwangi silahkan masuk ke browser ya. Di sini saya menggunakan Chromebook. Di sini saya menggunakan Google Chrome, mohon maaf. Nah, untuk URL-nya seperti yang sudah, pernah disampaikan ya, di smpn1lebakwangi.sch.id. Nah, ini saya menggunakan Chrome ya. Kemudian silakan ke login guru. Ya, login guru. Nah, di sini saya sudah Nah, tampilannya seperti ini. Silakan masukkan username dan password yang pernah diberikan ketika IHT, kemudian login. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian Bapak Ibu untuk sebelum bisa memberikan materi dan tugas kepada siswa, silakan Bapak Ibu buka menu LMS ya. Setelah buka LMS, Bapak Ibu klik kompetensi dasar. Biasanya Bapak Ibu, yang sudah berhasil membuat KD, nanti di sini ada jumlah KD yang sudah dibuat. Nah, jumlah KD ini yang belum buat misalnya, ini, jumlahnya sesuaikan dengan jumlah nilai yang akan dipinta ketika nanti, akhir semester gitu. Misalnya dalam satu semester nanti dipinta untuk, irapor yaitu 4 nilai, maka di sini KD-nya ditambahkan 4. Nah, kalau saya, menyesuaikan dengan di buku saya 6 ya. Nah, di sini sudah ada 6, KD yang saya sudah tambahkan. Kalau Bapak Ibu belum ada KD-nya, bisa silakan klik tambah data. Nah, di sini ada nomor KD, ya kode misalnya 7.1 seperti itu. Terus, deskripsinya misalnya kerajinan limbah lunak, gitu. Tuntutannya 75. Ini, untuk kompetensi dasar keterampilannya, misalnya 7.2. Deskripsinya misalnya ini ketuntasan 75. Oke, saya klik simpan. Nah, maka ini sudah tertambah kerajinan limbah lunak ya. Nah, sampai sini, sampai KD dulu. Kalau sudah selesai, maka Bapak Ibu sudah bisa memberikan tugas dan materi yang akan disampaikan kepada anak. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa kembali ke LMS dan klik kompetensi dasar. Di sini ada jenis nilai, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini di sini sudah ada ya, ada jenis nilai harian, tugas, tipe, tugas, presentase 100%, action ya. Di sini juga ada keterampilannya. Kalau yang ini pengetahuan. Jadi ini untuk apa? Sebetulnya ini adalah jenis pemberian tugas apa yang akan diberikan kepada siswa setiap pertemuan. Apabila setiap pertemuan Bapak Ibu memberikan tugas saja, ya silakan ditambah data, klik tambah data. Nah, seperti ini tambah jenis nilai harian. Nah, apabila Bapak Ibu ingin memberikan tugas ulangan atau remedial setiap pertemuan atau misalnya setiap per KD itu Bapak Ibu akan melaksanakan ulangan, maka di sini silakan menambahkan klik misalnya ulangan atau misalnya setiap harinya Bapak Ibu mau memberi tugas, ya
Jadi kan saya sudah menambahkan tadi tugas, maka saya sekarang, menambahkan ulangan. Misalnya karena saya inginnya setiap, 1 KD selesai saya mau kasih ulangan ke siswa gitu misalnya. Nah maka klik ulangan, misalnya di sini ulangan harian, nah di sini harusnya 50%. Jadi kalau misalnya mau buat 3, misalnya, setiap KD itu kita mau, buat evaluasi dengan tugas, ulangan, dan remedial. Maka silakan Bapak Ibu membuat persentase yang totalnya bisa 100%. Maka misalnya 50, 30, 20 atau misalnya, tugasnya itu 30, ulangan 50, maka remedialnya, 20 seperti itu. Atau misalnya mau 2 aja nggak usah pakai remedial, maka bikin aja tugas 50, ulangan, 50. Atau misalnya kayak seperti saya mau tugas aja, ya udah berarti 100%, klik simpan aja. Kalau sudah selesai begini, Bapak Ibu silakan ke LMS dan setup persentase. Sebetulnya ini setup persentase untuk rapot ya. Apabila Bapak Ibu, tidak perlu rapot ya tidak perlu juga sih, kalau misalnya memang ini hanya untuk penilaian aja. Nah silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan, apa namanya, rapor masing-masing ya persentasenya. Misalnya di sini nilai harian, ada nilai UTS, nilai harian juga nah ini untuk nilai mid semester, ini untuk persentase nilai semester. Dari nilai harian berapa persen, nilai UTS berapa persen, nilai UAS berapa persen, silakan klik edit. Nah, ini tinggal dimasukkan aja ya berapa persennya, gitu. Ya. Nah, setelah ini selesai, klik simpan aja. Jadi tahapannya yang pertama Bapak Ibu menyelesaikan dulu KD, ya. Nah, menyelesaikan KD, ada berapa KD yang Bapak Ibu, berikan kepada siswa dalam 1 semester. Kemudian setelah beres KD, maka Bapak Ibu tentukan persentase nilai. Karena nanti kan Bapak Ibu akan memberikan tugas di LMS ini, maka berikan persentase nilai. Nih, nilai ya. Nilai itu ada di mana? Nilai itu ada di tadi di menu. Di menu KD, di menu kompetensi dasar ya. Ini dan di setup persentase. Ya, jadi nilai ini ada 2 ya. Jadi nilai KD buat apa di menu KD? Ya nilai KD untuk, tiap hari kita mau apa aja sih gitu, mau ngasih tugas apa aja, nah ini di menu KD. Kalau setup ini akan berpengaruh terhadap nanti, nilai akhir gitu ya. Baik kalau sudah selesai, saatnya Bapak Ibu bisa memberikan materi kepada siswa. Klik dashboard, jadi Bapak Ibu setelah masuk ke LMS ini, Bapak Ibu, diberikan pilihan ada kelas-kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Nah, Bapak Ibu tinggal ambil aja satu kelas yang akan jadi patokan Bapak Ibu untuk meng-copy paste materi dan tugas apa aja yang akan diberikan kepada kelas-kelas lain. Misalnya kalau saya pegang 7A nih, 7A ini saya akan masukkan tugas dan materi, kemudian nanti 7B, C, sampai F itu akan tinggal menyalinkan saja. Jadi tidak usah lagi ketik-ketik manual lagi materi apa aja dan tugasnya apa aja. Baik, langsung saja, klik ini aja nih, langsung klik, logonya. Nah, ini akan seperti ini. Ini saya sudah pernah, memberikan materi ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum pernah memberikan materi, silakan Bapak Ibu klik bahan ajar. Nah, bahan ajar nih, berarti klik aja tambah data. Nah, ini. Nah, ini misalnya judulnya, apa namanya, pertemuan pertama. Satu, misalnya
eh, limbah lunak. Oke, pilih aja. Oke, limbah lunak. Filenya, misalnya filenya itu saya mau ngambil dari YouTube aja, gitu. Nah, maka saya akan pergi ke YouTube. Nah, YouTube ini misalnya saya udah ketemu nih sama yang cocok sama materi yang saya akan bagikan. Kemudian saya klik kanan, saya salin URL video ya. Terus saya kembali lagi ke sini, saya tinggal pastekan aja. Nah, ini ya. Terus kemudian saya klik ya. Nah, ini. Kemudian saya simpan. Saya klik simpan. Oke. Nah, itu dia. Sudah ada masuk di pertemuan di apa namanya KD saya yang ketujuh nih ya. Materi ini nih. Ya, tadi saya tulisannya pertemuan pertama limbah lunak. KD-nya KD ketujuh saya buat kemarin tadi ya. Nah, ini tandanya materi yang sudah saya postingkan berarti sudah berhasil dan bisa diakses ke siswa. Nah, apakah betul sudah bisa diakses ke siswa? Mari kita lihat. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu contohnya. Saya pakai akun Elsa Kiran Aziza. Nah, siswa bisa lihat materi kita ada di mana, ada di akademik. Klik cari mata pelajaran saya prakarya ya. Ya, ini ada prakarya. Saya klik. Oke, di sini sudah ada nih penugasan, bahan ajar, topik, dan nilai ya. Bapak Ibu, kalau misalnya memberikan bahan ajar, maka siswa bisa lihat di klik bahan ajar. Nah, ini dia materi yang tadi saya buat ya. Nah, ini materi yang tadi saya buat. Nah, ini. Ini siswa bisa langsung akses. Nah, saya coba klik ya. Nah, ini materi kelima. Oke. Nah, tadi setelah diklik, karena saya attachment lampirkan link YouTube, maka setelah diklik tugasnya, ini keluar YouTube-nya. Bisa dilihat ya. Jadi handphone siswa, maka sudah bisa dilihat. Gitu. Itulah cara kita menambahkan materi ajar. Di sini kita coba lihat materi yang sudah saya pernah upload ya. Slide yang tadi. Nah, ini cara membuat ketupat lebaran, cara membuat sapu lidi. Ini bentuknya link YouTube juga. Pasti nanti kalau diklik ke YouTube. Dan kalau ini saya masukkan ini buku yang berbentuk PDF ya. Nah, ini saya coba klik. Nah, ini nanti akan ke browser. Nah, ini bentuknya buku ya. Buku siswa. Nanti tinggal di-download aja sama siswa. Nah, saya juga pernah memasukkan ngasih tugas ke siswa ya. Nah, ini kalau tugas siswa seperti ini tampilannya. Nah, ini tugas yang pernah saya beri kepada siswa. Selesai membuat materi. Nah, Bapak Ibu ingin nih memberikan tugas gitu misalnya. Nah, Bapak Ibu silakan ke LMS. Kemudian Bapak Ibu klik kelasnya. Nah, kemudian Bapak Ibu beri tugas. Nah, ini kalau saya kemarin sudah kasih tugas ini, kita contoh bikin tugas lagi sekarang ya. Nah, ini kan di KD pertama, makanya KD harus ada gitu karena untuk tempat kita kasih tugas dan kasih materi. Nah, misalnya saya pilih KD nih, KD yang ini, tambah penugasan. Nah, kalau untuk kelas-kelas lain silakan klik aja salin penugasan. Tapi kalau misalnya baru, maka klik tambah penugasan. Kemudian
klik sini, misalnya tugasnya sudah pasti ya. Kemudian apa misalnya percobaan. Ini dia deskripsinya, karena aku udah bikin, jadi aku ngebuka lagi aja dari yang udah bikin. Nah, ini jenis KD-nya kan tadi yang udah dipilih ya, ada yang ini, terus penugasannya tugas, subjeknya kita tulis aja misalnya, tugas pertama apa gitu ya. Deskripsinya silakan cari video, silakan buat video atau silakan buat, rangkuman gitu misal. Nah, tanggal dibuatnya tanggal sekarang, tanggal publish-nya misalnya kita mau sekarang juga, atau misalnya kita buat untuk, buat minggu depan, 2 minggu lagi. Jadi kita bikin tugas segala macam di Rapel sekarang, tapi publish-nya nanti ketika, sudah pas, hari pertemuannya gitu ya. Nah, ini ada tanggal tenggat. Tanggal tenggat itu, siswa nanti akan bisa membuat membuat, jawabannya kapan gitu untuk store soalnya, store jawabannya kapan, misalnya 1 minggu dan jam tenggatnya sampai kapan, deadline-nya sampai jam 12 misalnya. Nah, poin mengerjakannya apabila siswa ngerjain, berarti dapat nilai 100, kalau misalnya terlambat ya 50. Nah, ini kalau ada file yang mau ditambahkan silakan file tambahkan, bisa Google Drive, link atau YouTube, silakan tambahin aja, tapi note catatannya tidak boleh lebih dari 10 MB ukurannya. Apabila video maka Bapak Ibu mungkin harus upload dulu lewat YouTube, kemudian baru nanti dikopikan link YouTube-nya, baru nanti tinggal dipastekan dan disimpan ke sini. Nah, kalau misalnya mau dokumen tinggal diklik Google Drive aja, masukkan email, kemudian sudah masuk ke susunan acara. Kalau sudah, klik simpan. Nah, diharapkan Bapak Ibu agak sabar menjalani ini karena memang agak perlu prosesnya agak panjang ya untuk bisa sampai siswa bisa melihat tugas ini. Nah, ini loading ya. Nah, kalau tampilan seperti ini berarti Bapak Ibu sudah bisa ya, sudah selesai membuat penugasan dan insya Allah sudah bisa sampai ke siswa. Ingat jangan lupa tombol publish-nya diklik di yes, jadi nanti jadi tugas ada terlihat di aplikasi siswa. Jadi sekarang kita lihat coba di aplikasi siswa ya. Nah, ini hapus dulu. Kita lihat nih. Ya. Nah, ini lihat. Nah, ini ada ya. Tadi. Nah, ya. Nah, siswa udah membuat tugas. Oke. Sekarang Bapak Ibu mau ngelihat bagaimana siswa mengerjakan tugas. Oke. Sekarang siswa tinggal klik aja. Nah, ini tugasnya. Tinggal di sini jawabannya misalnya atau siswa mau melampirkan jawaban tinggal klik ini tambah ya. Kemudian masukkan emailnya harus aktif. Kemudian tinggal diklik aja, pilih aja misalnya cari maksimal pokoknya 10 MB. Jadi nggak boleh lebih dari 10 MB. Nah, saya coba ini aja resume. Nah, klik ini kirim maka akan terkirim. Oke, tugas telah dikerjakan. Maka kita bisa lihat nih di kita nih. Di penugasan kita. Nah, ini. Nah, ada ya. Di dashboard itu ada Elsa Kirana masuk tuh. Nah, kita coba lihat di penugasan aja. Nah, tadi klik lagi ininya nih percobaannya. Nah, itu oh ternyata Elsa sudah mengerjakan. Nah, ini dia. Tugasnya yang ini dia. Nah, tinggal diklik aja hasil tugasnya. Misalnya tugasnya itu berbentuk ketikan, maka juga nanti di situ ada. Nah, misalnya kita bilang, ah ini tugasnya salah ya. Kita klik aja di sini. Elsa, tugasmu salah. Atau misalnya, misalnya gini aja. Terima kasih, nilainya 100 ya. Nilainya 100. Kirim.
Nah, ini kita kirim ke siswa, nanti siswa bisa dapat informasi di klik akademiknya, lalu prakarya, lalu di sini percobaannya. Nah, ini bisa lihat komentar nih. Nah, terima kasih nilai 100. Nah, siswa berarti sudah bisa melihat komentar kita dan siswa juga bisa balas. Terima kasih Ibu. Nah, akhirnya siswa membalas pesan kita nih, terima kasih Ibu. Nanti di sini ada. Refresh aja. Nah, di sini ada. Terima kasih Ibu. Nah, gitu ya. Nah, alhamdulillah berarti untuk penugasan materi ajar KD dan nilai sudah dibuat ya video tutorial seperti itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak yang terputus-putus videonya dan ini disambung-sambung karena memang menggunakan Bandicam yang hanya 40 menit aja videonya. Jadi saya sambung-sambung, saya edit-edit ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan sabar menjalankan proses ini. Semoga semua proses ini menjadi pahala buat kita dan bisa menjadi kebaikan buat kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.